Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang terkasih. Kembali lagi dengan renungan harian di malam hari ini dengan tema Ya Tuhanku, Ya Allahku. Mari bersama-sama kita mengawali renungan pada malam hari ini dengan membaca kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 hingga 29 yang demikian firman-Nya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Sahabat Kristus, jika kita sedang jatuh cinta, terlebih ketika kita jatuh cinta dalam-dalamnya banget, maka batas antara percaya dan ragu-ragu itu menjadi sangatlah tipis. Kadang kita begitu percaya sehingga berkata, dia ini anugerah terindah dalam hidupku. Tetapi esok harinya rasa dan asa kita bisa berubah menjadi ragu-ragu. Kita bertanya, benarkah ia orang yang tepat untukku? Dan itu wajar. Kemantapan berubah menjadi kekhawatiran, kepercayaan berganti menjadi keraguan, atau sebaliknya. Itu bisa saja, mungkin saja, dan boleh-boleh saja. Yang penting, pengetahuan, perasaan, dan relasi yang kita alami itu mengalami pertumbuhan. Nah, sahabat Kristus yang terkasih, hari ini kita belajar. Kita belajar dari murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Kita sering menyangka Thomas itu murid yang peragu, skeptis, dan tidak percayaan, bahkan keras kepala. Namun benarkah demikian? Kalau kita membaca secara serius dalam konteks Injil Yohanes dan dalam teks Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, maka saya bisa mengatakan bahwa Thomas itu justru murid yang kritis, dan ia diizinkan Tuhan untuk menguji iman para murid yang lain. Melalui percakapan Thomas dengan Tuhan Yesus, kita diajak untuk melihat, merasakan, dan mempercayai bahwa kebangkitan Yesus itu betul-betul real dan bisa dipertanggungjawabkan sampai hari ini. Ingat, konteks waktu itu fakta kebangkitan itu dianggap hoax, dan orang Saduki sangat menentang adanya ajaran tentang kebangkitan orang mati. Karena itu, kehadiran dan pertanyaan Thomas menghantar pada pembuktian bahwa Yesus yang bangkit adalah benar-benar Yesus yang telah mati, yang tangan dan lambungnya berlubang. Artinya, Yesus yang bangkit harus Yesus yang tersalib. Sahabat Kristus yang terkasih, Thomas itu murid yang unik dan menarik.
Dan setiap kemunculannya dalam Injil Yohanes pasti melahirkan statement iman yang genuine dan luar biasa. Mari bandingkan dengan Yohanes 11 ayat 7-16, di mana dari mulut Tuhan Yesus lahir kata-kata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Kita juga bisa membandingkan dalam Yohanes 14 ayat 1-7. Pertanyaan Thomas itu melahirkan perkataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di kisah Thomas yang kelihatannya ragu dan skeptis itu, pada akhirnya muncul pengakuan yang hebat dari mulut Thomas itu sendiri, yakni, "Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku." Nah, sahabat Kristus, jadi apakah Thomas itu peragu dan skeptis? Entahlah. Tetapi yang jelas kita bisa merenungkan bahwa dia adalah murid Yesus yang tahu menempatkan pertanyaan yang tepat, agar melalui pertanyaan itu melahirkan statement iman yang hebat, yang bertumbuh, yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.